Ada 3 poin penting yang akan kita bahas tentang siapa itu Tuhan Yesus. Pertama, menurut Alkitab dalam karya kelahirannya. Kedua, menurut para ahli. Ketiga, menurut kajian pandangan masa kini. Sebagai satu-satunya manusia sempurna yang pernah hidup, Yesus memberikan teladan dalam kehidupannya untuk semua orang ikuti. Karena kekurangan manusia, kurban penebusan Kristus membayar harga dosa dengan syarat pertobatan pribadi. Pengorbanannya juga memungkinkan seluruh umat manusia akan dibangkitkan ke dalam kebakaan. Dia adalah juru selamat, dan di masa yang akan datang akan menjadi hakim. Sekalipun Alkitab, khususnya keempat Injil telah menulis dengan jelas siapa Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang patut dipuji dan dipuja, namun cukup banyak ahli scholars memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Khususnya teolog abad lalu yang banyak memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap Yesus. Menurut Adolf Harnack yang menegaskan bahwa kita tidak dapat membangun doktrin Kristologi dari Injil. Mengapa? Menurut Harnack, Injil tidak bicara mengenai Yesus, tetapi mengenai Bapa. Harnack menulis, "The Gospel, as Jesus proclaimed it, has to do with the Father only and not with the Son." Di pihak lain, Harry J. Holtzman berbeda dengan Harnack karena dia mengakui adanya pengajaran Yesus dalam Injil. Banyak orang Kristen mengakui atau mengklaim bahwa Yesus hanya milik mereka sendiri. Kristus hanya milik orang Kristen, sehingga keselamatan pun hanya milik orang Kristen atau mereka yang disebut pengikut Kristus. Padahal Alkitab menyatakan bahwa Yesus datang atau Yesus dilahirkan bukan hanya untuk satu golongan tertentu saja. Hal yang mengklaim bahwa hanya orang Kristen sajalah yang dapat digunakan Allah untuk menjadi alat keselamatan Allah atau alat Allah untuk menyatakan kehendaknya bagi dunia, memang perlu untuk dikoreksi. Apakah memang benar begitu? Dari cerita Lukas 2:1-20, ternyata seorang kaisar Romawi yang percaya akan tahayul pun dapat digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya bagi dunia. Allah menggunakan manusia. Dari dua tindakan Allah ini memperlihatkan cara kerja Allah dari hasil pembahasan di atas dalam karya penyelamatannya. Dia yang mempunyai otoritas. Otoritas Allah dapat kita lihat dalam tindakan-tindakannya. Yang pertama, Allah menggunakan malaikatnya, malaikat Gabriel, dan yang kedua, kelahiran Yesus merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi, maksudnya agar nubuat itu memang benar-benar terjadi. Dan bukan hanya ramalan saja, karena nubuat adalah rancangan Allah untuk masa depan umatnya sehingga harus digenapi.